I promise you will not set foot on the Dragon Gem's inner circle. Might want to take out that blade. You're gonna need it. Not today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primen kabari kakang sedulur, semoga selalu sehat walafiat. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Raihan dan selamat datang di Victoria Review. Saya akan merekap alur cerita dari film Raya and the Last Dragon, karya sutradara Carlos Lopez Estrada dan teman seperjualannya yang dulu masih dagang somai di Bandung, yaitu Don Hall. Mereka membuat film yang cukup apik ciamik asal Amerika sebelah timur laut dari Tangerang yang diproduksi oleh Walt Disney tahun 2021. Untuk yang belum berlangganan channel kami, agar tidak lupa tekan subscribe dan like jika kalian suka. Karena satu like dari kalian adalah harapan bagi kami. Sebelumnya saya akan ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Bagi yang belum menonton filmnya, cek di kolom deskripsi. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Raya berjuang mencari harapan untuk manusia, yaitu naga terakhir yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Ia berjuang dengan sangat berani menghadapi halangan dan rintangan untuk mewujudkan itu semua. Baiklah, tak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Raya terlihat sedang menaiki peliharaannya, yaitu terenggiling raksasa bernama Tuk-Tuk. Raya melewati jalan tandus bernama Distopia entah menuju kemana sambil menceritakan tentang masa lalu tempat tersebut. Diceritakan 500 tahun yang lalu tempat itu dikenal dengan nama Kumandra. Tempat yang sangat indah dan sangat subur tumbuh-tumbuhannya. Manusia hidup dengan damai. Ada juga para naga yang mereka cukup percayai sebagai penyeimbang dunia. Namun semua berubah ketika wabah Drun datang. Wabah itu dapat merubah manusia jadi batu. Tapi para naga tidak tinggal diam dan mulai bersatu untuk melawan. Tapi itu semua ternyata tidak cukup, karena mereka malah ikut jadi batu. Kemudian datanglah si Sudatu, naga terakhir yang memusatkan kekuatan sihirnya untuk membentuk permata naga. Dan Drun pun musnah. Semua orang pun kembali menjadi manusia, kecuali para naga yang tetap membatu. Simbol permata naga sebenarnya untuk persatuan, namun manusia malah mengalami perpecahan. Mereka memperebutkan permata itu dan saling bermusuhan. Dan permata itu pun disembunyikan di tempat rahasia. Adegan selanjutnya menceritakan Raya kecil sedang menjalankan ujian. Ia diuji agar siap menjadi penerus sang penjaga permata naga. Ujian yang dijalani cukup sulit. Ia harus melewati tempat rahasia di mana permata naga itu disimpan. Dengan sangat hati-hati, ia dan Tuk-Tuk yang masih sangat kecil mencoba melewati terowongan menuju permata naga. Dengan kecerdasannya, ia pun dapat melewati perangkap tersebut. Setelah sampai di depan pintu, ia membukanya dengan 2 tongkat dan mulai masuk ke dalam. Ujian dirasa sangat mudah, namun ternyata ia harus melawan Raja Benja yang tidak lain adalah ayah dari Raya. Setelah melakukan percobaan mendekati permata naga, Raya dihalau terus-menerus oleh Raja Benja dan dinyatakan kalah. Namun kakinya berhasil menyentuh batu pijakan Raja Benja dan ia pun berhasil menjadi penerus sang penjaga permata naga. Raya. Did I? I probably should have said 2 feet. You passed the test. Kemudian scene beralih ke sebuah kerajaan besar milik suku Hati. Di sana terlihat Raja Benja dan Raya sedang berjalan-jalan di teras. Raja Benja memberitahukan bahwa ia akan mengundang 4 suku dari Kumandra yang terpecah. Kenapa ada 4? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Kumandra itu saat ini terpecah belah menjadi 5 suku, yaitu suku ekor, suku kuku, suku tulang, suku taring, dan suku hati. Raya sendiri berasal dari suku hati. Raja Benja bermaksud mengundang keempat suku tersebut untuk berunding agar mau bersatu kembali menjadi Kumandra sekali lagi.
Karena semenjak suku Hati dipercayakan untuk menjaga permata naga, keempat suku itu mengira permata itulah yang membawa kemakmuran, hingga banyak yang memperebutkannya. Raja Benja ingin mempercayai mereka dan ingin mulai terlebih dahulu. Kemudian sampailah di mana hari itu tiba, di mana keempat suku itu datang menghadiri undangan Raja Benja. Mereka berbaris sesuai sukunya, terlihat dari warna baju mereka yang berbeda-beda. Raja Benja membuka pertemuan itu di depan istana. Ia mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana semua akan berubah, karena kita akan jadi Kumandra sekali lagi. Namun banyak yang tidak percaya perkataannya dan saling saut menyaut mengatakan, mudah saja mengatakan itu bagi suku Hati yang memiliki segalanya di tanah mereka. Namun bukan itu yang Raja Benja maksud. Ia mulai sedih mendengar respon dari masyarakat suku lain yang memandang sukunya buruk. Tanpa disangka-sangka, Raya dengan berani melangkah ke depan mereka dan mengatakan siapa yang lapar. Barulah ia bertemu dengan Namari, anak dari ketua suku Taring yang juga seumuran dengan Raya. Dan suasana pun mencair. Keempat suku itu akhirnya menerima jamuan dari Raja Benja dan mulai berbincang hangat di dalam istana. Begitu pula dengan Raya dan Namari yang mulai berbagi kesamaan. Mereka sama-sama penggemar dari naga Sisudatu. Terlihat dari Namari yang memakai kalung berlambang naga Sisudatu. Namari juga mengatakan bahwa Sisudatu masih ada. Ia mulai menunjukkan gambar Sisudatu dan mengatakan, legenda berkata setelah Sisudatu melawan Drun, ia kini tertidur di ujung sungai. Mereka sama-sama sangat mengidolakan Sisudatu. Sampai akhirnya Namari memberikan kalungnya kepada Raya. Dan Raya pun mengajak Namari untuk ikut ke suatu tempat agar Namari melihat permata naga yang disimpan di tempat rahasia. Setelah sampai di tempat itu, Namari terkejut. Ia sangat senang melihat permata itu. Namun tak butuh waktu lama, Namari menyerang Raya dari belakang. Ia memanfaatkan Raya untuk menunjukkan di mana permata itu berada. Suku Taring hanya ingin permata itu dan mereka pun bertarung. Namari terdesak hingga ia menembakkan tanda agar pasukannya datang. Namun Raja Benja datang dengan cepat dari atas. Ia menghalau suku Taring yang mengepung. Tak hanya sampai di situ, suku lain pun datang. Mereka malah ikut ingin memiliki permata itu. Raja Benja mencoba meyakinkan kembali dengan berbicara bahwa kita bisa menjadi Kumandra sekali lagi. Namun itu tidak bisa membuat suku lain yang sudah gelap mata itu tertarik. Mereka lebih tertarik kepada permata itu. Raja Benja ditembak menggunakan panah, namun bisa ditepis dan membuat arah panah itu turun mengenai kakinya. Melihat itu, orang gelap mata itu yang sudah sangat barbar mulai berlari dan berebut permata naga. Sampai akhirnya permata itu pun jatuh dan hancur. Datanglah petaka, tanah mulai bergetar dan retak. Dinding pun runtuh dan datanglah hal-hal yang tak mereka duga. Wabah yang telah hilang selama ratusan tahun, yaitu Drun. Dengan keberaniannya, Raja Benja mengambil potongan kecil dari permata itu untuk menghalau Drun. Mengetahui di permata itu dapat menghalau Drun, masing-masing dari suku mengambil pecahan itu dan mulai kabur. Para masyarakat suku berhamburan keluar istana, namun banyak dari mereka pula yang dihisap dan menjadi batu. Raja Benja tertati-tati keluar dari tempat itu. Ia merasa tidak ada kesempatan untuk berlari. Kemudian Raja Benja mengambil keputusan untuk melempar Raya ke sungai agar selamat dari Drun. Dan Raja Benja pun menjadi batu demi menyelamatkan Raya. Raya sangat terpukul atas kejadian itu. Kemudian scene berpindah ke 6 tahun kemudian. Di padang yang tandus, terlihat Raya yang sudah dewasa melintasi tempat tersebut menaiki tuk-tuk. Ia berhenti di suatu tempat seperti lembah yang terdapat air mengalir di sana. Itu adalah ujung sungai yang diceritakan Namari dahulu. Raya percaya bahwa legenda itu benar. Legenda di mana Sisudatu tidur di ujung sungai. Namun ada banyak ujung sungai di distopia. Dan disinilah pencarian terakhir Raya. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu kenapa saya sebut distopia bukan Kumandra.
Distopia itu nama dunia sesudah kekacauan terjadi, sedangkan Kumandra nama dunia sebelum Drun datang. Dan para naga masih hidup pada saat itu, dan tentu saja para suku masih bersatu. Oke, saya lanjut. 6 tahun sudah ia mencari ujung sungai yang tepat, di mana di sanalah tempat si Sudatu tertidur. Hampir sudah semua sungai ia kunjungi, dan ia berharap di tempat ini ia akan bertemu dengan si Sudatu. Ritual pun dilakukan, dan ia mulai memanggil Sisu dengan nyanyian. Tak lama kemudian terjadi peristiwa menakjubkan. Air mulai berbalik arah dan terangkat menyatu dan membentuk sesuatu. Kemudian asap pun keluar, dan Sisu pun muncul dengan keadaan bingung. Where am I? Tengu? Amba? Oh, mighty Sisu! Hello? Raya perlahan menceritakan kejadian selama si Sudatu tertidur dan alasan ia ingin membangunkannya. Namun Sisu terkejut setelah tahu bahwa permata itu rusak. Sisu menceritakan bahwa bukan dia yang menyelamatkan dunia, dan bukan dia juga yang membentuk permata naga. Permata itu terbuat dari gabungan sihir para saudaranya dan tugasnya hanya mengantarkannya saja. Kemudian tubuhnya pun bercahaya dengan menyentuh permata itu. Itulah cahaya naga dari Amba, katanya. Lalu mereka mulai berencana untuk mengambil semua pecahan permata itu agar Sisu mendapatkan kembali sihir dari saudara-saudaranya, agar semua orang termasuk Raja Benja kembali menjadi manusia. Di sisi lain, Namari sudah menemukan jejak Raya. Ia mulai mengepung tempat tersebut dengan gerombolan kucing besarnya. Namun Raya sudah pergi dari tempat itu. Ia melanjutkan pencariannya ke tempat suku ekor untuk mengambil pecahan permata lainnya. Di sana ternyata hanya berisi jebakan, tidak ada penjaga, tidak ada pasukan, hanya ada kumbang kentut meledak dan satu tengkorak yang menjaga permata itu. Setelah mendapatkan permata itu, tubuh Sisu bereaksi lagi. Setelah menyentuh pecahan permata lainnya, kini ia menjadi manusia. Itulah sihir dari Prani, tuturnya. Tapi sayangnya pasukan Namari sudah sampai di sana dan mulai mengepung. Namun Raya tidak kehabisan akal. Ia memicu jebakan agar mengenai Namari dan mulai beranjak kabur keluar dari tempat itu. Ia juga memancing agar kumbang kentut peledak agar meledak dan menghambat Namari. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Raya melarikan diri dengan menerjunkan diri ke dalam air bersama Sisu dan Tuk-Tuk. Kemudian ia berenang ke arah kapal milik seorang anak bernama Bon agar membawanya pergi dari sana. Karena kapal itu terlalu lambat, Sisu mulai beraksi dengan mendorong dan mulai pergi dari tempat itu. Hari menjelang malam, kapal membawa mereka ke desa suku Kuku. Suku ini membangun rumahnya di atas air untuk menghindari wabah Drun. Mereka terkenal cerdas namun licik. Tujuan mereka kemari tentu saja untuk mengambil pecahan permata yang disimpan oleh ketua suku Kuku yang bernama Danghai. Sebelum sampai di rumah Danghai, permata naga di tas Raya malah dicuri oleh seorang bayi dan 3 ekor monyet. Itulah mengapa suku Kuku disebut licik. Bayi di sana pun sudah sangat cerdik. Tak butuh waktu lama, Raya berhasil mendapatkan permatanya. Malah ia memanfaatkan bayi tersebut untuk memancing perhatian penjaga di rumah Danghai. Tentunya dengan imbalan. Sementara itu Sisu malah pergi ke pasar dan membuat masalah. Kemudian seorang nenek datang untuk mengajaknya bertemu dengan Danghai, yang ternyata adalah seorang yang jahat dan licik juga. Ia membawa Sisu ke tempat para Drun. Mengetahui Danghai sudah membantu, Raya langsung bergegas menyelamatkan Sisu dan mengambil permata itu dari sang nenek licik. Kabut memancar setelah Sisu memegang permatanya. Itulah sihir dari Jagan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke suku Tulang dengan membawa bayi dan 3 ekor monyet yang ternyata sudah kehilangan keluarganya akibat wabah Drun. Sementara itu Namari menyiapkan pasukan untuk mencari Raya dan ia pun sudah mengetahui kemana Raya akan pergi. Ia dan pasukannya akan menuju suku Tulang untuk menangkap Raya. Thank you, Mother. I won't let you down. Kembali ke Raya, di kapal Raya menceritakan ia tidak bisa percaya terhadap siapapun karena pernah dikhianati oleh seseorang yang tidak lain adalah Namari. Namun Sisu meyakinkan bahwa Raya harus mempercayai dirinya sendiri dan mengembalikan kepercayaannya.
Setelah kapal sampai di tepian suku tulang, Sisu keluar dari kapal untuk mengambil permata itu sendiri dengan caranya. Namun ia malah tertangkap dan diikat oleh laki-laki berbadan besar dari suku tulang bernama Tong. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena bantuan datang dan mulai membebaskan mereka. Dengan cepat, 3 ekor monyet dan bayi pencuri, oke, biar nggak bingung kita sebut saja 3 ekor monyet ini jadi monyet CS dan bayi ini kita panggil Noi aja. Setelah monyet CS dan Noi mengikat Tong, ternyata Namari dan pasukannya sudah sampai di depan pintu gerbang. Namun ternyata semua suku tulang sudah menjadi batu. Namun Namari belum mengetahui itu. Raya akan menghadapi Namari dengan mengajaknya duel. Sementara itu Sisu dan yang lainnya melarikan diri. Pertarungan di antara mereka tak terelakkan, seperti dendam yang cukup lama. Saat Raya terdesak, Sisu datang dengan bentuk naganya. Hal itu membuat Namari terkejut dan mereka pun berhasil melarikan diri. Scene berikutnya menunjukkan Noi, Tong, dan Kapten Boon telah mengetahui bahwa wanita yang selama ini dibawa Raya adalah Sisu Datu, naga terakhir. Dan mereka pun semua membantu Raya dalam misi mengembalikan umat manusia dari kutukan Drun. Hujan pun turun setelah Sisu menyentuh permata lainnya, dan itu adalah sihir dari Penggu yang ia dapatkan dari suku tulang. Mereka pun senang dan gembira dan mulai melanjutkan perjalanan menuju suku Taring. Di sela-sela mengatur rencana, Raya dibawa oleh Sisu ke sebuah tempat di suku Hati dan mulai menceritakan kisah sebenarnya. Sisu menceritakan setelah wabah Drun menyerang, Amba, Prani, Jagan, Penggu, dan Sisu adalah naga terakhir. Mereka bekerja sama untuk menggabungkan kekuatan, membentuk permata naga dan dipercayakan kepada Sisu. Namun mereka berubah jadi batu karena tidak memiliki sihir lagi. Dengan permata itu, Sisu berhasil menghapus Drun dari muka bumi. Sisu meyakinkan agar Raya mau mempercayai Namari agar bekerja sama mengembalikan permata naga. Dengan sedikit ragu, akhirnya Raya menyetujui dengan mengirimkan surat kepada Namari. Kemudian scene beralih di mana pertemuan Raya dan Namari. Terlihat Namari membawa pecahan terakhir permata naga. Namun Namari berkhianat lagi. Ia malah menodongkan panah kepada Sisu. Dengan tidak sengaja panahnya terlepas tepat di tubuh Sisu. Petaka pun muncul. Air mulai hilang. Drun menjalar membabi buta. Namun Namari berhasil melarikan diri. Dengan penuh amarah, Raya datang ke istana Namari untuk menuntut balas. Pertarungan antara kedua wanita ini tak terelakkan lagi. Sementara itu Kapten Boon, Tong, Noi, dan monyet CS dibantu oleh Tuk-Tuk membantu evakuasi warga suku Taring dengan permata yang tersisa. Kembali ke pertarungan, Namari terdesak dan membuatnya menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melukai Sisu. Itu terjadi karena Raya tidak percaya kepada semuanya hingga ini terjadi. Tanpa sepatah kata pun Raya sudah tidak ada di sana. Raya membantu menghalau Drun dengan permata yang tersisa dan hendak pergi dari tempat itu. Namun mereka malah terjatuh ke bawah tanah, tak terkecuali dengan Namari yang juga ikut terjatuh. Di sana mereka sangat terdesak, Drun di mana-mana, dan sedikit saja mereka lengah akan membuatnya membatu. Hanya permata di tangan mereka masing-masing yang menghalangi Drun tidak membuat mereka jadi batu. Lalu Raya teringat tentang Sisu, tentang kepercayaan. Dengan percaya mungkin bisa merubah keadaan. Namun Kapten Boon dan Tong tidak akan percaya kepada Namari setelah apa yang ia perbuat. Kemudian Raya dengan berani menyerahkan permata itu kepada Namari agar mereka semua percaya. Raya ingin semua kembali seperti semula. Dan ia pun terkena wabah Drun karena sudah tidak memegang permata lagi. Disusul dengan Kapten Boon, Tong, dan Noi. Mereka semua sangat percaya terhadap Raya dan mulai menyerahkan permata itu dan ikut membatu. Sekarang keputusan ada di tangan Namari untuk menyatukan permata itu kembali atau kabur.
Awalnya ia ingin kabur, namun melihat kepercayaan yang sudah ia dapatkan, Namari mulai menyusun permata itu dan berharap ada keajaiban dari permata naga yang kini sudah melemah. Dan Namari pun kini percaya terhadap Raya dan ikut membantu. Permata itu padam, seperti tidak ada harapan bagi mereka saat ini. Tak lama kemudian, permata itu mulai bersinar dan mulai menghapus drone dari muka bumi. Cahayanya mencapai langit hingga membentuk awan besar dan menghujani daratan, membuat keajaiban tak terduga. Para manusia yang membantu kini kembali menjadi bentuk manusia seutuhnya, termasuk Namari, Kapten Boon, Tong, Noi, dan monyet CS, dan Raya menjadi manusia. Raya dan Namari pun saling memaafkan. Sungai mulai kembali mengalir dan para naga pun mulai berterbangan di langit. Mereka pun berhasil. Kumandra telah kembali. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa.